Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kali ini kita akan melakukan podcast dengan beliau Kiai Muhibbullah bin Khalil dalam acara KKN 28. Dengan bertema kali ini, podcast kali ini kawan-kawan sangat menarik, ya, ini KKN di Desa Santri di Pacaran. Nah, Assalamualaikum Yai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khair, alhamdulillah sehat Masya walafiat. Allah. Asakum fi khair. Semoga Anda juga dalam keadaan baik insyaallah. Matur nuwun, Yai. Amin. Nah, ini beliau juga selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum, kawan-kawan. Yai, mohon maaf, ini kita Nah. dari KKN 28 Masya mengadakan Allah, program marhaba, ahlan wa sahlan. KKN ini, ya. Jadi KKN itu menurut Yai Muhibbullah ini bagaimana secara prospektifnya, mungkin bisa dijelaskan dulu, Yai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Siapa namanya? Rafiq, ya. Rafiq. Masya Allah, mudah-mudahan Rafiq selalu berteman sampai surga Amin, insya Allah. Masya Allah. Rafiq. Terima kasih, Yai. Nah, alhamdulillah. Nah, ini sebetulnya menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena saya tidak mempunyai ijazah apa-apa, tapi sampean kok jadi narasumber ini. Nah, bismillah. Jadi KKN, iya, adalah singkatan dari kuliah kerja nyata, ya. Alhamdulillah, begitu. Kuliah kerja nyata yang di mana ini identik dengan mahasiswa. Nah, ya, betul. KKN ini sebetulnya sangat positif. Kenapa saya bilang positif? Karena KKN ini terjun secara langsung, Mas Rafiq. Nah, betul. Bagaimana kita menghadapi masyarakat, umat ini. Jadi kita yang di masyarakat sendiri alhamdulillah sudah sering ketemu, dan kalau Anda masuk desa ini, kemudian panjenengan sama teman-teman yang lain, mahasiswa yang lain mengadakan pendekatan, yakni dengan tentunya dengan lintas keilmuan, tentunya dengan ilmu-ilmu panjenengan, ilmu-ilmunya teman-teman, yang bagaimana caranya kita diterima oleh masyarakat, kita mengajak untuk kebaikan. Nah, itu luar biasa sebetulnya. Saya berterima kasih, dan ringan bagi saya sebetulnya begitu. Tapi kami tidak ada maksud untuk menguyai segoro, ya. Oh, Kiai. enggak. Dan Nah, dulu sama-sama. Kiai pernah KKN nggak ini kira-kira? Kan KKN itu kan juga tugas gitu, Kiai. Iya. Pastinya dulu pernah mungkin lah. Tugasnya dulu pernah dari pondok, Ya. cuma ada ngedepi masyarakat, langsung dikasih 30 anak yang kecil-kecil, jadi tugasmu dek gini, kata beliau. Ya. Alhamdulillah, berkah beliau sekarang anak saya sudah mulai banyak mau nama, jadi Iya. baru kayak KKN pisan Ya, kita. jadi beliau ini kawan-kawan juga KKN seterusnya ini di depan Insya Allah. saya. Doakan saja insya Allah. Alhamdulillah. Jadi KKN ini menurut saya karena kegiatannya positif, juga mengadakan pendekatan dengan masyarakat, kemudian menyelami lebih jauh, lebih dalam bagaimana ke kondisi masyarakat, kemudian kita mengadakan gerakan-gerakan agar supaya Anda dan teman-teman untuk bisa diterima. Kan itu intinya mengajak kebaikan lah begitu ya. Fastabiqul khairat. Nah, luar biasa. Nah, ini Kiai, sempat kemarin kita itu dalam 1 minggu baru datang, langsung kegiatannya itu penuh Full dengan ya. kayak identiknya itu kayak santri gitu, jadi pengajian ya. kesana kemari, kita mendapatkan ilmu banyak juga di desa Pacaran. Nah, ini KKN Desa Santri temanya, Kiai, ya. Menurut Kiai, KKN Desa Santri di Pacaran itu bagaimana, ya? Inilah lain daripada yang lain, Universitas Yudarta, Masya Allah. Alhamdulillah, Mudah-mudahan barokah insya Allah. Ya, untung-untungnya panjenengan masuk ke satu tempat yang memang di situ Anda pun mengambil manfaat, faedah daripada tempat tersebut. Iya. Ya, jadi kalau dikatakan KKN santri, ini berarti keberuntungan bagi kita. Alhamdulillah. Begitu. Jadi Anda backgroundnya juga santri, masuk ke satu daerah yang di situ banyak santri, banyak pengajian, banyak ilmu. Iya. Jadi tinggal bagaimana kita lebih mengembangkan ilmu-ilmu kita. Memang jarang loh, Mas. Jarang. Ya. Bahkan di sini tuh unik banget gitu. Iya. Kita ini KKN di desa santri, gimana? Iya. Gitu kan unik gitu, ya. Ya.
Kalau daerah-daerah yang lain mungkin pengajiannya tidak padat seperti di Nah, sini. di sini Ya. 24 jam kayaknya Ya. ada satu hari sampai 5 kali ya Nah. dia dalam satu. Aduh. Tapi juga gitu, semakin besar Ya. kamar mandinya tentunya semakin besar pembuangannya. Jadi kata pecerai ini yo gede Oh, ya. oke, Jadi iya. memang begitulah, semakin tinggi memang semakin terpaan angin, cobaannya semakin besar. Iya. Bukan berarti desa santri kemudian ndak ada keburukan, ada, cuma alhamdulillah di sini memang kegiatan keagamaan selalu, kata panjenengan tadi 24 jam memang terus ada pengajian. Al-Fakir sendiri di sini alhamdulillah di pagi, ada sore, ada malam, alhamdulillah dari dulu. Dulu waktu almarhum Yai Khalil Ya, Abah, ya. itu pernah nggak ada KKN gitu sebelumnya? Ya, Pasti ada sering, ya? ya sering. Dulu kalau tidak salah pernah satu acara KKN, wallahu alam saya lupa dari mana. Tapi KKN itu di masjid sini, kegiatan masjid, ada apa di masjid itu luar biasa. Dari zamannya Abah dulu sudah ada KKN-nya. Banyak kenang-kenangannya dari KKN ini banyak. Tapi lupa sih dari mana, tapi baru kali ini saya ketemu sama KKN sama panjenengan gitu. Jadi yang dikhususkan untuk kayak pengajian memang saya sendiri ya. Jadi teman-teman kan ada digitalisasi, terus ada yang masuk ke lembaga untuk meningkatkan produktivitas pendidikan. Mas Rafiq kebetulan yang masuk di kegiatan keagamaan gitu. Keagamaan saya sendiri. Jadi kita bagi-bagi ada 21 anak. Jadi ada juga yang PP demi ikut mensukseskan gitu ya. Ada yang media, ada yang gini gitu. Tapi nanti ini podcastnya kita dimasukkan ke YouTube Marhaba, ahlan wa alhamdulillah. Jadi nanti penontonnya dari Yudarta bisa like dan subscribe ya, biar lebih silaturahmi biar lebih nyambung ya. Iya. Dan ini ya kemarin itu kita itu disuguhkan dengan kayak akhlak yang bagus dari masyarakat sini. Terus jadi kita ambil tema ini bisa menjustifikasi bahasanya ya. Itu di sini itu bahwasannya KKN di desa santri itu sangat pas ya. Sangat pas itu. Nah, kira-kira ini untuk harapan ke depan untuk KKN dari Universitas Yudarta mau dilanjut atau tidak, mungkin di tahun depan ya dianjurkan atau bagaimana untuk mungkin tahun depan diagendakan Mas, mungkin tahun depan jangan dulu, gak pas, mungkin bagaimana ya gitu. Ibarat orang yang menanam satu tanaman, tentunya menanam itu tidak bisa kita tinggalkan begitu Mas Rafiq. Jadi kalau sampean nanam satu pohon, bagaimana pohon ini berbuah? Kalau Anda menanam kemudian Anda tinggal, ya percuma sampean menanam di sini. Jadi kalau sampean sudah ada silaturahmi dengan teman-teman media sama masyarakat, ya paling tidak mungkin 1 tahun 1 kali, atau itu ibarat orang yang menanam satu tanaman, bagaimana tanaman ini bermanfaat, apalagi berbuah. Nah, tinggal bagaimana kita melestarikan pohon ini, karena tidak semua pohon ini berbuah. Kalaupun berbuah, tidak semua buah-buahan bisa dimakan. Oh, betul ya. Kan begitu. Ya, jadi kalau sampean sudah menanam pohon yang baik, tentunya pohon tadi itu akan mengeluarkan buah yang segar, yang manis untuk kita makan. Eman-eman. Eman-eman. Jadi, tapi tidak semua, kadang-kadang maaf, mungkin tidak semua KKN yang berlanjut sampai ke silaturahmi dan ada hubungan yang selanjutnya. Ya ini sama dengan orang yang menanam tapi ditinggal. Jadi cucuk PT. Oh, dicucuk PT. Iya, dikereker PT. Jadi langkah baiknya begitu bagi teman-teman. Saya 24 jam untuk panjenengan. Alhamdulillah. Saya 24 jam merasa bangga, natasyarraf. Kami merasa bahagia, merasa tersanjung dengan kehadirannya teman-teman dari mahasiswa. Bagaimana tidak? Lawang kami orang biasa-biasa, kedatangan mahasiswa yang bukan hanya sekedar siswa biasa tapi mahasiswa. Wah, ini. Bukan berarti mahasiswa ini pintar-pintar Kiai, bukan. Nah, kita ini bisa mencari ilmu. Sama-sama berarti masih. Karena di akhirat, di dunia pun bil ilmi ya. Nah, jazakallah khair, kita masyaallah. mau
mau mencari apa ya dengan ilmu. Betul, Jadi kita betul. juga saling, siapa tahu bisa manfaat di Manfaat sana, banyak insya Allah. Nah, buat Kiai manfaat, buat kita juga amin, lebih banyak amin, manfaatnya amin, gitu ya ya. amin, amin, Yang manfaat kita insya Allah. ambil dari Desa Pajaran itu karena apa ya, KKN Desa Santri luar biasa, dari potensi anak kecilnya sudah mengenal terkait keagamaan yang sangat kental. Iya, iya. Jadi untuk ini ya mungkin bisa apa namanya nasihat yang perlu kami jaga untuk mengurangi mengurangi kekurangan kita, menutupi kekurangan kita sebagai mahasiswa, karena kita kan perlu banyak ilmu gitu ya. Gimana ya untuk harapan Ya. dari dengan buat kita ini? Ya. Harapan yang terbesar dari kami pribadi, bagaimana santri ini memang kita bisa menjawab tantangan demi tantangan yang jelas ke depan ini tantangan semakin mengarah, bukan hanya tantangan masalah ekonomi secara global, ataupun ini sudah mengarah kepada keimanan, akidah, ketakwaan. Jika Anda sebagai santri tidak bergeraknya tidak lebih luas, tentunya mereka akan lebih menguasai daripada kita. Dan inilah harapan kami, santri ini bukan hanya ngaji kitab. Memang kita di pesantren diajarkan, bukan hanya diajarkan akhlak di situ, Mas. Kalau Anda pernah nyantri, tentunya Anda pernah nyantri juga. Jadi santri itu memang di situ diberikan ilmu kehidupan. Betul ya. Bahkan banyak ya Kiai. Iya. Jadi kalau ngomong kita santri itu sangat banyak ya. Jadi kitab apapun tuh sebenarnya sumbernya dari ilmu, dari santri. Iya, dari betul, santri. betul, Kitab betul. kuning itu nggak bisa diremehkan sebenarnya. Ya, betul. Karena di situ gudang daripada segala ilmu, kalaupun kita bisa mengambil dan memetik hikmah daripada ilmu-ilmu tersebut. Jadi ya, santri itu memang harusnya memang seperti ini. Ya. Jadi dari segala lapisan itu sudah paling tidak di situ ada santri. Kalaupun kita tidak bisa merubah keadaan, Mas, artinya kita mau jadikan satu desa ini bagaimana sekiranya jadi santri semua, kayaknya enggak mungkin. Paling tidak kita mempertahankan santri ini, kualitas santri, dan jangan sampai santri tercoreng. Ya, walaupun kita miris sih, kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang memang wallahu alam ini apa memang ada tujuan-tujuan tertentu untuk merusak citra santri sehingga pesantren tercoreng dengan adanya kasus ini dan kasus itu. Dan saya sendiri berapresiasi kepada pihak kepolisian yang telah menindak tegas pelaku-pelaku seperti itu. Tapi maaf, sekali lagi saya mohon maaf, jangan dikait-kaitkan semua pesantren dan santri yang di situ memang ada orang yang membenci kepada kita. Tidak menutup kemungkinan, Mas Rafiq, kita menjadi bidikan mereka. Karena santri itu di situ kita diajarkan kehidupan, bagaimana kita hidup di pesantren. Karena kita di pesantren itu siap makan pecel terong. Berarti kalau kita siap makan pecel terong, kalau dimakan sate ya lebih siap lagi. Kan begitu. Kita di situ dibelajari kehidupan, bagaimana kita tidur sederhana. Kita siap, kita nyenyak, kita tidur. Berarti kita lebih siap lagi kalau kita dibawa ke dalam hotel yang mewah. Lebih siap. Berbeda dengan mereka. Mereka makanannya sate gulai, tidurnya di hotel yang sofa yang empuk. Mereka tidak akan mungkin siap. Ini apa-apaan ini? Ini bukan makanan. Sehingga mereka sudah mencaci maki, mereka sudah meremehkan rezeki, mereka tidak mau tutup panganan ini. Kalau kita pada intinya gini, santri ini mempunyai peran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sudah jangan bicara tentang hubul waton minal iman kepada santri. Jangan bicara tentang negara, kecintaan negara. Santri dari dulu hubul waton minal iman itu wis ngelentek sudah. Karena kenapa? Karena di sini kita beribadah. Di desa ini kita beribadah, di desa kita ini kita belajar. Bahkan di sini kita akan dikubur. Bagaimana mungkin kita tidak diajari di pesantren itu cinta kepada negara? Jadi salah kalau santri itu, maaf, mungkin identik dengan teroris masalah, atau di situ ada aliran. Di mana? Mari ke sini. Kita buka 24 jam, kita bicara baik-baik. Anda tidak tahu santri sebetulnya.
Kalau Anda tahu sebetulnya santri di situ, wah, luar biasa Mas bagaimana menghormati kepada orang tua, kepada guru. Begitu loh. Jadi kita dibelajarkan santri ini, kata kalau tidak salah Alfiya ibn Malik itu di situ ada nazam lirraf'i wan nasbi wa jarri nasalah ka'rif bina fa innana ninal minah. Ini adalah sebuah gambaran santri ini seperti domirna. Jadi dia ketika dirafa, kedudukannya dia tinggi, pejabatnya santri, yang kaya santri, dia rafa, dia stabil dia Mas. Dia stabil karena di pondok memang sudah diajari seperti itu. Siap makan terong, ya lebih siap lagi makan sate. Kalau jatuh lagi ke sate, ke terong, pecak terong, ya ndak gawo wis iki panganane asline aja nih. Setiap harinya memang. Jadi santapannya ini. Tapi sangat riman gitu loh. Lah iya, bagaimana tidak wong dia memang kehidupan dibelajari kehidupan seperti itu. Jadi ketika dia domir dia jadi rofa, tetap kena dia. Stabil dia, tidak sombong, dia tidak angkuh, tidak congkak dan lain sebagainya. Ketika dia dinasob, sedang dia, yang tidak kaya, bukan juga pejabat, dia sedang, juga stabil. Bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Jadi kondisional santri ini. Kita timutin, ahlan wa sahlan. Jadi lurah, ahlan wa sahlan. Jadi camat, jadi bupati, ahlan wa sahlan. Semua karena domirna. Ketika dia dalam kondisi yang yang chair, liraf'i wan nasbi wa jarri nasalah. Ketika dia di bawah, dia tidak akan merasa enggak punya apa-apa. Karena maaf nun sewu, sampean cari santri yang bingung enggak dimakan ndak ono. Enggak kepikiran. Enggak kepikiran. Kok ada makanan ya makan. Dimakan. Sampean cari santri yang bawa kitab, ya Pak Mente, mau bawa kitab ke pasar, ditanya sama orang, mau kemana kok bawa kitab? Bingung cari kerjaan, enggak ada. Enggak ada. Itulah kalau kita memang betul-betul di situ kita dibelajari kehidupan, semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita, maaf, kita tidak meremehkan ijazah atau pengetahuan ilmu-ilmu selain daripada agama, akan tetapi agama ini mengajarkan kita tentang manusia yang sebenarnya, siapa yang paling bernilai di hadapan Tuhannya, itu di santri. Kalau hanya jadi pejabat, jadi orang kaya, tapi tidak manfaat, ada apa? Nah, itu pertanyaan besar. Ya itu kerbo lebih manfaat daripada, ya kan begitu, kerbo bisa diambil dagingnya kalau gitu. Anak KKN ini gini Pak, ini sempat diskusi, bilang dong sama Pak Yai, kita boleh nggak santri jadi santri-santrinya Kiai sampai tanggal 31 kan? Boleh ya? Iki ngontrak santri berarti. Santri kontrakan. Boleh kayaknya. Ya, selama kita masih merasa menjadi orang yang dalam kekurangan, yakni kekurangan dalam hal ilmu pengetahuan, bagaimana tidak Mas? Lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahi kami ilmu. Nabi kurang apa? Membaul ilmi wal hikami, Nabi itu sumber daripada segala ilmu yang ada, bersumber daripada Nabi. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau, wa qul rabbi zidni ilma. Selalu minta kepada Allah ilmu. Jadi kalau kita maaf sudah pulang dari mana? Dari Yudarta, lalu kemudian kita jadi orang di sana, sudah tidak lagi santri, jangan, santri harus melekat ini. Harus melekat ini. Keadaan apapun, mau jadi apapun, santri, label santri jangan. Kita tetap khidmah kepada ummah. Kita bagaimana berusaha menjadi orang yang paling bermanfaat kepada umat Islam ini. Nah, di situ letak bedanya mahasiswa yang santri dengan yang lain santri. Karena ibarat ada dua sayap, ya. Kalau kita mau terbang, ya kedua sayap harus kita gunakan. Sayap dunia, sayap akhirat. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Jadi kita terbang ke atas. Cepet ya kayak. Insya Allah cepat. Tapi kalau satu nggak bisa terbang. Ya karena saya memang dari dulu memang nggak maju seperti ini Mas. Kami di desa, hidup di desa. Jadi nggak kenal yang namanya S1, S2, S3 nggak kenal. Tapi kalau S Duktung kenal. Jadi andai kata saya mungkin dulu menangi ini, ada kuliah, ada ini, kayaknya saya sendiri juga pengen sebetulnya. Tapi kita ada program percepatan loh ya, mungkin mau kuliah lanjut ekstensi di Yudarta monggo gitu. Nah, nggak apa-apa gitu.
Nggih, siap. Ya, guru kami Al Habib Segaf bin Hasan Baharun, beliau juga rektor, doktor, beliau mengambil rektor ke mana? Rektorannya ke Malang, beliau luar biasa. Jadi beliau seorang Habib, seorang guru juga sebagai doktor luar biasa. Ini menunjukkan juga. Jadi santri memang domirna, Mas. Dokternya santri, doktornya santri, yang kayanya santri, pejabatnya santri. Jadi insya Allah kalaupun santri yang jadi pejabat, yang kaya juga santri. Kalau korupsi tidak banyak. Iya, isi titik-titik. Ngamek cuma dake. Titik-titik. Tapi lek titik-titik bendino yo akeh. Masya Allah, syukron kasir. Sama-sama, Mas. Ini Sama-sama. waktunya sudah selesai, kawan-kawan Marhaba. semua. Closing statement, matur nuwun banget. Sama-sama. Mungkin kita lanjut nanti ya di kolom komentar, teman-teman bisa komen apa mau request, nanti kita ada waktu sampai di tanggal 31. Terima kasih banyak Kiai. Iya, sama-sama, Mas. Alhamdulillah sehat selalu buat Amin, panjenengan. amin. Karena jarang sekali ada interaktif dengan mahasiswa dengan beliau. Beliau ini subhanallah mulai 1 minggu penuh itu teman-teman sholawatan, hadroh basauda. Alhamdulillah, masya Allah, Saya ini tabarakallah, masya Allah, tersentuh tabarakallah. gitu loh, masya Allah, Masya meningkatkan Allah, semangat tabarakallah. sholawat saya Yai dengan teman-teman itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Closing statement pada intinya KKN di Desa Santri ini sangat luar biasa karena mulai kecil sampai yang tua itu basicnya di sini di Pajar itu adalah santri, kawan-kawan. Dan yang apa ya, yang setiap harinya dikeluh kesahkan Iya. kepada beliau, makanya kita doakan bersama-sama Amin, supaya amin. sehat selalu. Amin. Itu Terakhir saja, dari ya. dari saya, Oke Yai. karena ini temanya juga santri, jadi ada beberapa guru-guru kita Oke. mendefinisikan santri ini Oke. banyak macamnya. Diantaranya ada yang mengatakan santri itu sin, Oke. nun, Oke. ta, ro, ya. Oke. Santri ini yang pertama salikun ilal khairat. Masya Allah. Orang yang pelopor kebaikan adalah santri. Mestinya ini ya kan, bukan hanya sekedar jargon-jargon santri atau hari santri nasional, bagus sebetulnya. Cuma jangan di hari itu saja jadi santri. Tiap hari salikun ilal khairat, menjadi orang yang menempuh kepada kebaikan sehingga orang lain akan tertarik menjadi orang yang baik. Yang kedua, tak santri, nun santri, naibun anil masyayikh. Masya Allah. Jadi kita siap menjadi pengganti, penerus perjuangan daripada guru-guru kita, masyayikh kita dari pondok kita. Mau tidak mau. Mau tidak mau, Masya Allah. dituntut ini sudah. Oke. Mau tidak mau, siap tidak siap, sya'a am abah, mau tidak mau. Oke. Anda siap atau tidak siap, Anda sudah menjadi santri, Anda dituntut naibun anil masyayikh. Berat juga jadi santri. Berat memang, makanya jangan disepelekan ini santri ini. Oke. Anda jangan bicara perjuangan sama santri. Santri ini paling banyak perjuangannya. Begitu. Jadi kalau kita sudah jadi santri, mengaku santri ini gampang, Mas. Tapi yang diakui sebagai santri ini sangat sulit. Sangat sulit. Tidak semua orang itu ada di hatinya guru. Sehingga kalau sudah ada orang di hatinya guru tadi itu ada nama santri selalu diingat, itu istimewa berarti. Berarti dia sudah siap menjadi naib anis santri dari masyayikh tadi. Yang ketiga Tiga. yaitu taibun anil dzambi. Dia selalu tobat. Masya Allah. Dia tobat. Dia selalu menjaga daripada maksiat. Dia selalu tidak merasa ya walaupun santri, maaf, kalau memang santri itu hanya sekedar labor mungkin lebih Lebih mengungguli. lebih mengungguli. Jadi pakaiannya itu walaupun santri kadang-kadang, maaf, kalau ndak taibun anil dzambi, ya akhirnya label santri hanya sekedar di ucapan saja, tapi dalam hakikatnya bukan santri. Jadi itu taibun anil dzambi. Kemudian roknya raghibun fil khairat. Masya Allah. Dia seorang yang mencintai kebaikan, dia selalu menjadi pelopor utama tentang kebaikan. Yang terakhir yaknya adalah yakin. Yakin. Jadi yakin betul. Oke. Kalau sudah yakin ini, idzil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lan yantafi. Jadi semakin kita mempunyai keyakinan yang kuat, ini jalan kita menjadi santri, insyaallah akan terwujud semua cita-cita kita. Amin. Insyaallah. Jadi yang terakhir ini harus kita mempunyai keyakinan, ya, keyakinan yang kuat, harus mantap. Kalau yakin sudah, jangan tolak-toleh. Sekalipun orang lain menilai Anda itu salah jalan, tapi Anda ini meyakini adalah kebenaran, maka jalani.
salikun fil khair ilal khairat, tetap kita jalan di jalan yang baik, menjadi pelopor, raghibun fil khairat, menjadi pelopor kebaikan. Insyaallah itu adalah santri yang beneran insyaallah. Doakan saya. Amin amin. Doakan saya jadi santri yang beneran insyaallah. Sudah ya, alhamdulillah bisa dilanjut part 2 nanti. Insyaallah insyaallah. Terima kasih atas waktunya kepada media-media yang sudah mendukung dan mensupport kami. Alhamdulillah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.